Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang menyapa dan menyambut Anda semua. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Bapak Ibu Saudara yang hari ini kebetulan yang pertama kali Anda join terhubung dengan ibadah kami Gereja Mawar Sharon juga ingin menyapa Anda, menyambut Anda dengan spesial karena Anda berharga di hadapan Tuhan. Welcome home. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang di Gereja Mawar Sharon. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa ketika kita datang ke hadirat Tuhan, maka akan ada kemuliaan dan kuasa yang dinyatakan dalam hidup kita. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada kemuliaan. Karena itu mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu ini adalah minggu yang pertama dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan Anda bisa mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar Anda, atau Anda bisa scan QR Code yang tertera di layar Anda. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau sanggup menjamah setiap kami. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, dan kami siap menanggalkan setiap beban di bawah kaki Tuhan. Kami percaya dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, maka kami akan dipulihkan. Kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Amin. Mari naikkan suaramu bagi Tuhan. Come on. Yeah, Jesus. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on. Sebab Tuhan maha besar. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa.
lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kau dahsyat Tuhan, kau hebat. Yeah, Jesus. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kau besar Tuhan, Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menakjubkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menaklukkan musuh. Yeah. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Di setiap musim kehidupan, Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, mulia tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Yeah! Di setiap musim kehidupan, oh Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Hey, hey. Tak perlu aku khawatir, oh Tuhan berjanji
pegang kendali. Perbuatan ajaib pun nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Perbuatanmu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Siapa yang percaya hari ini bahwa sampai hari ini Tuhan tetap pegang kendali hidup kita, amin. Yes. Biar hari ini Tuhan kami beristirahat tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami duduk tenggelam Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Bapa. Kau hadir di sini. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang di dalam-Mu Tuhan, sebab Kau yang menjaga. Ku aman dalam naungan sayap-Mu Tuhan Yesus. Kami aman dalam-Mu, kami tenang di hadirat-Mu Yesus. Tenggelam di hadirat-Mu Kami aman dalam hadirat-Mu, di dalam-Mu Yesus. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Oh Lord, Yesus. Mari angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu
Biar Tuhan menerima segenap persembahan dari hati kami yang terdalam dalam bentuk puji-pujian, buah dari lidah bibir kami, memuliakan-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah Allah yang sangat baik, Juru Selamat kami di segala musim kehidupan. Kau tak pernah berubah. Kami tak pernah cukup bisa bersyukur kepadamu karena kami memilikimu. Dalam hidup kami, up and down, naik turun, Kau selalu ada di situ. Thank you. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ini adalah minggu perpuluhan. Sekalipun persembahan-persembahan kita di masa-masa online services diberikan secara online pula, tetapi saya tetap akan pegang amplop ini sebagai simbol iman kita bersama bahwa di masa pandemi kita tetap memilih untuk menjadi pemberi. Apalagi persembahan persepuluhan yang kita akan berikan ini hanyalah mengembalikan apa yang Tuhan telah percayakan. Supaya kita bisa beritahu pada Tuhan Yesus bahwa Dialah Tuhan kita, bukan mamon. Dan kita bisa memberi dari kelebihan, sebagian memberi dari kekurangan. Namun demikian Tuhanlah yang memberi kita kemampuan untuk bisa tetap memberi kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita sambil saya angkat amplop persepuluhan ini ke hadapan Tuhan. Lord, God loves the cheerful givers. Tuhan senang melihat orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan kami mengembalikan sebagian yang telah Kau percayakan kepada kami. Semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Sesungguhnya apa yang kami bisa beri kepadamu yang Kau belum pernah miliki. Kalau kami memberi, hanyalah sekedar mengembalikan saja. Thank you for everything Tuhan. Berkat materi, non-materi yang telah Engkau berikan dalam hidup kami secara cuma-cuma. Terima kasih untuk segala sesuatu. Ajari kami tidak pernah picik hati. Ajari kami selalu murah hati dalam segala sesuatu. Ingatkan kami bahwa segala sesuatu adalah daripadamu. Segala sesuatu adalah oleh karena Tuhan. Oleh karena itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah persembahan persepuluhan kami. Beri gerejamu, Gereja Mawar Syaron tercinta, kemampuan untuk mengelola, hikmat untuk tahu di mana melokasikan dana-dana ini untuk para misionari, untuk mendirikan gereja 300 sampai 2030, dan juga untuk terus mendukung dan untuk terus berkarya, memberkati orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin di komunitas kami. Engkau selalu menjadikan gereja kami terang dan garam, serta mercusuar, juga lewat persembahan yang kami beri. Kami menerima ya Tuhan Yesus anugerah-Mu sambil kami titipkan berkat ini dalam gereja yang kami cintai. Kami berdoa agar Tuhan selalu beserta dalam segala proyek-proyek yang mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sambil kita mengambil Alkitab kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Matius pasal yang ke-26. Sambil kita buka Matius 26, saya beritahu dulu tema kita pada hari Minggu akhir pekan ini. Wanita Narwastu, mengasihimu. Saya ingin bicara tentang sebuah hati yang beautiful di hadapan Tuhan. Suatu kondisi hati yang menyenangkan hati Bapa. Tuhan Yesus sangat terpukau dengan ekspresi cinta yang keluar dari lubuk hati seorang wanita. Kasih ini adalah kasih yang tiada duanya. Di masa-masa susah ketika kita sedang bergumul dengan sesuatu, ingatlah hati kita tidak boleh putus kasih dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak pernah putus kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan mencintai kita apa adanya, tanpa syarat juga kita harus belajar juga mengasihi Kristus di segala kondisi dan keadaan. Kita buka sama-sama di Matius 26, kita sudah buka di ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan seluruh, nanti saya akan bahas satu persatu. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku.
Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tapi aku gak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, ayat 13, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ayat 13 saya ulang lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saya yakin khotbah ini sesuai kehendak Allah karena diperintahkan di ayat 13. Kemanapun Injil diberitakan termasuk di tanah air negeri Indonesia, perikop Alkitab ini harus diajarkan. Perempuan ini harus berbicara, teladan dan kesaksiannya. Sekali lagi kita berdoa, Tuhan Yesus, buka hati kami untuk cinta. Cinta yang paling mulia dan murni kepadamu. Sebagaimana Engkau mengasihi kami. Sembunyikan hamba di balik salib. Kami tidak mengundang cinta kepada gereja atau kepada diri kami sendiri, pengkhotbah, pendeta, hamba Tuhan, bukan kepada kami. Kami hanyalah bulan yang mencerminkan sinar sang surya sebenarnya. Mata orang harus tertuju pada Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib, supaya mereka jatuh cinta kepada Yesus saja. Berbicaralah Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Ayat 6. Ketika Yesus berada di Betania, katakan Betania. Betania adalah sebuah tempat di dekat Yerusalem. Dan ada beberapa cerita di kitab Injil. Betania sendiri adalah menurut saya soft spotnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan luar biasa. Betul-betul kuat, kokoh. Pendiriannya tidak bisa kompromi. Meskipun hatinya lemah lembut kepada sesama. Tuhan Yesus ini sosok yang sempurna. Ternyata ada soft spotnya. Atau daerah lunak di hatinya, itulah Betania. Di sanalah dia kenal dan terkenal dari kota itu seperti Maria, Marta, Lazarus juga. Saudara dan saudari-saudarinya, the three siblings ini. Ada banyak cerita seputar Bethany dalam bahasa Inggrisnya. Yang artinya a house of welcome. Bagus kan? Betania itu artinya rumah penyambutan. Rumah welcome home. Tuhan itu sekalipun lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Lalu basis pelayanannya di Kapernaum, sebelah utara Israel. Tapi hatinya Tuhan itu selalu masgu, hatinya itu selalu feel at home. Itu kalau di Betania. Ini soft spotnya Tuhan Yesus. House of welcome. Lalu suatu hari, yaitu kali ini, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya di hati Sang Juru Selamat. Dan kejadian ini, backgroundnya terjadi di rumah seorang yang bernama Simon. Ini bukan Simon Petrus, tapi Simon si Kusta. Gak enak orang ini dapat julukan, ya kan? Kadang-kadang waktu kita masih kecil, dikasih nama bagus sama papa mama pun, kalau julukan teman-teman itu biasanya yang akan permanen ngikutin kita sampai nanti-nantinya. Ya, ada orang yang dipanggil si Andi, si Pincang. Padahal pamannya nggak kasih dia nama Pincang, tapi mungkin dia agak sedikit beda panjang kakinya. Teman-teman panggil dia si Pincang, Andi Pincang, Andi Pincang. Simon ini sudah sembuh dari kusta, tapi tetap namanya Simon si Kusta, itu julukannya. Jadi puji Tuhan, Tuhan di welcome di rumah seorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang itu berterima kasih karena sembuh. Ya, Tuhan kan sembuhkan banyak orang ketika di Galilea. Dan sepanjang 3,5 tahun pelayanan publiknya. Termasuk Simon si Kusta. Tuhan diundang ke rumahnya, tapi ternyata Simon ini bukan lakonnya. Demikian juga 12 Rasul Yesus Kristus. Ada seorang perempuan yang anonimus. Tanpa nama, tidak disebut namanya, tentunya nggak ada foto dan wajahnya. Tiba-tiba muncul out of the blue. Tiba-tiba muncul tidak diundang dan menjadi pusat perhatian malam hari itu. Simon si Kusta, yang kusta ini sembuh. Tapi nanti ya, ayat berikutnya Anda baru tahu, yang kusta sembuh, yang sembuh, yang gak sakit malah kusta. Hati-hati dengan kusta hati. Kita lihat sekarang di ayat 7, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Datanglah seorang perempuan, ayat 7a,
membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Perempuan ini para ahli teologi berkata dan menyebutnya Maria. Masih akan ada sedikit perbedaan pendapat apakah ini Maria, Marta, Lazarus itu dan sebagainya. Peduli amat. Yang penting hari ini kita operasi hatinya. Supaya kita punya secuil hati wanita ini. Supaya kalau kita jadi orang Kristen anak Tuhan, itu nggak ada motivasi. Kalau ikut Yesus itu sungguh-sungguh. Ikut Yesus itu not for healing, not for money. Bukan juga bukan demi popularity. Bukan untuk popularitas, untuk kekayaan duniawi, untuk kesembuhan bahkan, atau mujizat apapun juga. Wanita ini punya satu hati yang sangat langka. Menurut saya sudah hampir punah. Dan Tuhan ingin wanita ini jadi inspirasi mempelai Kristus, yaitu gerejanya hari ini. Makanya itu kemanapun Injil diberitakan, termasuk di Indonesia, apa yang terjadi malam hari itu harus disampaikan ke semua. Perempuan ini namanya Maria. Membawa buli-buli pualam atau satu parfum. Botolnya pun mahal. Tapi minyaknya, yaitu minyak wangi di dalam botol itu jauh lebih mahal. Saya membuat satu riset. Saya cari tahu harganya berapa sih. Ternyata yang keluar harganya adalah 300 denari. 300 denarii, double E. 300 denari itu sama dengan kurang lebih hari ini 55.000 USD. Atau kalau dikurskan sekarang di tahun 2020 di akhir tahun ini, lebih dari 800 juta rupiah. Mungkin bukan suatu jumlah yang besar bagi orang kaya, tapi jangan lupa loh, wanita ini rakyat biasa. Jadi dia habiskan yang namanya salary setahunan atau tahunan, bertahun-tahun, bukan hanya 1 tahun saja. Apalagi di zaman itu perempuan belum emansipasi wanita, belum zamannya Kartini. Wanita tidak boleh bekerja atau gak punya pekerjaan gimana, susah cari uang. Tapi perempuan ini simpan, jikalau dia bukan perempuan yang baik-baik. Mungkin katakan kalau dia ini seorang perempuan yang Yesus pernah usir roh-roh jahat dari tubuhnya. Mungkin dia itu seorang yang pergaulan bebas, katakanlah seperti wanita Samaria. Maka wanita ini menyimpan parfum ini untuk hari pernikahannya, disimpan untuk suami katakanlah. Untuk orang yang merebut hatinya, bukan orang yang asal-asalan sama dia. Pria hidung belang, dia tidak akan beri. Wanita serusak apapun moralitasnya, di dalam hatinya kalau dia punya anak, dia pasti sayang sama anaknya. Ada naluri orang baik di dalamnya, atau ada naluri perempuan, seorang ibu katakan. Dia ini punya naluri, ingin mendambakan seorang yang bisa menerima dia apa adanya. Dia kira itu akan dia temukan dalam pernikahan. Tapi ternyata dia temukan dalam kerajaan Allah. Dia temukan dalam diri seorang Yesus. Dia dambakan laki-laki yang bisa menggandeng dia di dalam perkawinan. Tapi bukan, dia dapatkannya malah justru Allah yang hidup, anak Allah yang maha kuasa. Dia temukan itu dalam kerajaan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya kepada wanita ini, tapi hatinya terharu karena Kristus. Pengajaran Tuhan pasti sudah masuk begitu dalam hatinya. Pasti diam-diam dia observasi, lihat Tuhan Yesus gimana menyembuhkan, mengasihi, memeluk si kusta. Dia bilang kalau kusta aja dia jamah, aku nggak kotor buat orang ini. Siapa orang ini? Ada sesuatu pada dirinya yang sorgawi. Dia bukan manusia biasa. Dan dia bukan laki-laki yang selama ini membuat saya trauma. Semua pria sama saja. Something holy about this man. Something separate from us. Sesuatu yang set apart. Sesuatu yang terpisah dari kita manusia, baik wanita maupun laki-laki. There is something about this carpenter's son. Ada sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan tentang anak tukang kayu ini yang mereka semua sebut Rabi. Bahkan banyak yang bersujud berlutut dan berkata, Tuhan, Engkaulah anak Allah yang maha tinggi. 55,000 USD. Dia pecahkan begitu aja. Makanya terbelalak itu semua murid Yesus termasuk Yudas yang jadi bendahara. Bukan hanya
Ditetes-tetes saja loh ya. Anda dan saya harus tahu, minyak itu ayat 7b kalau kita baca, dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Orang kalau minum anggur yang mahal, harganya ratusan juta apalagi miliaran. Menuangkannya pun hati-hati, satu tetes pun berharga. Bukan hanya hitungan seperti komoditas itu per gram, ini per tetes saudara. Pelan-pelan. Ini minyak bukan diciprat-ciprat kek atau ditetes-tetes. Dicurahkan, biar mereka melihat pemborosan, ampun deh. Mungkin mereka berkata begitu dalam hatinya. Kok free flow begitu? Kok gak hati-hati dicurahkan semua? This is called an abandoned heart. Suatu tindakan melepaskan semuanya untuk Tuhan. Bukan berarti lepaskan segalanya jadi pendeta. Pendeta pun bukan jaminan kalau hatinya tidak lepas sama Tuhan terhadap dunia. Ini yang saya sebut abandoned spirit. Roh yang seperti seringkali kalau WL pimpin pujian berkata, mari kita bebaskan roh kita memuji Tuhan. Banyak orang masih reservasi. Berapa orang masih hati-hati, jaim, jaga image-nya. Kita mau tepuk tangan aja, gak mau terlalu gimana supaya gak keringatan. Kita mau menari, malu sama kiri kanan. Kita ini loh, mencintai Tuhan itu terlalu banyak limitation-nya, terlalu banyak remnya. Bukan hanya rem di kaki, ada hand rem tangan. Remnya double lagi. Memberi juga hitung-hitungan sama Tuhan. Mau berdoa juga, aduh sayang ya waktu dipakai untuk sembahyang. Mau baca Alkitab, worth it gak ya? Dapat apa? Perempuan ini abandon her heart. Karena di mana pualamnya berada, di situ hatinya berada. Dia itu kalau sama Yesus itu, bahasa Ibraninya brol-brolan. Bukan Ibrani beneran. Itu bahasa sehari-harinya kalau sama Tuhan itu begitu. I surrender all to you. Tidak tahan-tahan. Dan dia curahkan ke atas kepala Yesus loh. Di zaman perjanjian lama, dan itu sudah jadi tradisi orang Yahudi, orang Israel taunya begini, minyak dicurah ke kepala, itu berarti menobatkan seseorang menjadi raja. Contohnya, kalau saya ini bangsa Israel nih, sama-sama nih DPR-nya. Lalu ada satu orang mau kita angkat jadi presiden atau rajanya di zaman itu. Cara kita lakukan ini bukan kurang ajar, karena ini memang kebudayaan. Maka orang tersebut, kalau presiden disumpah dengan kitab suci, lalu suruh angkat tangan. Kalau zaman dulu, dicurahi. Maka rakyat memilih wakil-wakilnya, pergi kepada orang yang terpilih, lalu curahkan minyak mahal ke kepalanya, dengan demikian dinobatkan semua orang mengaku bahwa kaulah rajaku. Kalau Yakuza mungkin katakan di Jepang, mereka potong jari tangan, jari kelingking, jari kecilnya. Berarti aku serahkan nyawaku. Dia bukan hanya mencurahkan ke kepala karena Yesus perlu parfum. Dia hendak mengatakan, be my king. Will you be my king forever, my forever king? Jadilah rajaku Tuhan. Jadilah rajaku seumur hidupku. Dan sekali kita tuangkan, tidak ada jalan kembali. Sekali raja memerintah, dia memerintah hidupmu. Gak mikir-mikir, mau baptis saja mikir-mikir kok. Nanti kalau setelah baptis gak boleh ngerokok. Baptis gak ya? Tahun depan aja. Nanti kalau sudah baptis gak boleh ngomong kotor nih. Baptis gak ya? Ini orang bukan baptis. Ini orang berkata, take my life to be just yours and yours only. Mulai hari ini aku melayani kehendakmu bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Dan dia pecahkan, gak asal ngomong murahan, dia pecahkan sesuatu yang mahal. Dia investasi hidupnya bertahun-tahun di situ. Dia berkata, ini sebagai materai. Materai 6.000 itu murah, 6.000 rupiah. Ini materai 6 tahun. Kuserahkan 6 tahun terakhir hidupku kepadamu. Mulai hari ini, use me. I want that heart. Jesus died, Yesus mati bukan supaya Anda dan saya masuk surga. Itu otomatis terjadi. Karena nama kita tertulis dalam kitab Anak Domba Allah. Itu sudah destinasi
tujuan. Tapi Yesus mati juga untuk perjalanan, bukan hanya untuk tujuan. Supaya dalam perjalanan itu, hubungan cinta dengan Tuhan pulih yang hilang sejak Adam dan Hawa. Hubungan cinta kasih itu dua sisi. He died so you can love him freely. As he has loved you. Dia mati supaya Anda bisa mengasihi dia dengan bebas. Tanpa tahan. Sebagaimana dia mencintaimu lebih dulu. Melihat itu ayat 8, murid-muridnya gusar. Nah, ini yang saya sebut tadi, yang kusta sembuh kok yang sembuh kusta. Ini yang gak sakit malah kusta hati. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, garis bawahi sekarang saya kasih 3 poin sederhana. Kusta hati itu titik 2. Kusta rohani itu seperti apa? Lihat kata-kata daripada para rasul, dirangkumkan perkataan mereka kira-kira bunyinya begini. 12 itu menjadi satu, mereka itu kompak sekali. Yang pertama, untuk apakah pemborosan ini? What for? For what? Untuk apa? Itu yang jadi jeritan mereka bersama kurang lebih kira-kira. What for? Untuk apa? Kusta hati itu bunyinya begini. Kusta hati itu ada suara, audio visual juga. Orang yang hatinya kusta, nomor 1, akan selalu hitung untung rugi mencintai Tuhan. Aku cinta Tuhan itu untungnya apa ya? Untungnya apa untuk saya? Dia lupa dia sudah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi dia selalu hitung untung rugi. Cinta Tuhan itu ruginya apa? Wah, rugi aku. Untungnya apa? Jadi Yesus adalah bisnis. Yesus adalah bisnis. Jangan selalu kita menuduh suatu institusi agama, gereja contohnya. Lalu kita menuduh yang enggak, tidak terbukti. Padahal secara pribadi, ada di antara, tidak sedikit juga orang-orang di dunia ini, menjadikan Yesus bisnis pribadinya. Bagaimana cara kita beriman sama Tuhan itu menunjukkan bahwa dia tidak lebih daripada bisnis keuntungan. If Jesus is not worth dying for, he's not worth living for. Kalau Yesus itu tidak layak, gini, kalau kita ini tidak mau setia sampai mati, bersedia mati untuk Tuhan, ngapain kita mau hidup untuk Tuhan? Karena itu orang yang hidupnya adalah Kristus, mati adalah keuntungan, artinya hidup mati. Aku ikut Yesus, gak bisa kemana-mana lagi. Mau kemana lagi? Dia yang pegang firman kehidupan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semua sia-sia. Ku tanggalkan di kayu salib Tuhan. Dunia tersalib bagiku, aku tersalib bagi dunia. Mulai hari ini, aku hanya milikmu, I belong to you. Tapi orang yang kusta hatinya gak bisa ngomong begitu. Dia selalu berkata, untuk apa? Lupakan kata pemborosan. Boros gak boros, segala sesuatu itu selalu takarannya ini. Untuk apa? What for? Apa gunanya untuk saya? Untungnya apa ini? Yang kedua, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Dan uangnya dapat diberikan pada orang miskin. Garis bawahi, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Nomor 2, orang kusta hati itu selalu menjadikan diri sendiri sebagai tolak ukur segala sesuatu. Diri sendiri adalah tolak ukuran. Loh sekarang loh, kalau kita perhatikan perkataan mereka, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Itu mahal menurut standar siapa? Mereka sih merasa minyak itu terlalu mahal. Karena segala sesuatu dirinya sendiri jadi tolak ukuran. Tapi bagi Yesus yang punya segala hal, the darling of heaven, kekasih sorga, pangeran semua yang diciptakan, Yesus menjadikan segala-galanya. Apa artinya 300 denari? Apa artinya 55,000 USD? Apa artinya 6 tahun seseorang, dia yang kekal disebut Alpha dan Omega. Sebelum Abraham ada, I was, I am, aku ada di sana. Dan dialah Omega yang pada akhirnya tetap di situ. Ujung segala sesuatu, semua ciptaan akan melihat Yesus. Apapun kepercayaanmu, ujungnya akan lihat hakim yang hidup dan mati itu Tuhan. This is ridiculous. Sometimes we are ridiculous. Kadang-kadang kita sendiri konyol seperti ini. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Hey bro, mahal itu menurut standarnya dirimu. Bagi Tuhan itu tiada artinya. Lalu fanatik seringkali kalau kita lemparkan sesuatu kepada orang lain. Fanatik itu standarnya apa? Apakah ada sesuatu yang too much untuk Tuhan?
too expensive, terlalu mahal untuk dia? Adakah sesuatu yang too good for the Lord atau sesuatu yang terlalu bagus untuk Tuhan Yesus? Saya tanya, adakah sesuatu yang kau lakukan dan aku lakukan yang bisa membuat Tuhan terpukau dan berkata, wow, yang ini saya belum punya. Atau yang ini saya belum tahu. Siapa yang bisa menjadi penasihatnya Tuhan Yesus? Is there anything too good for him? Too expensive? Suatu hari ada satu orang berdoa begini, Tuhan, oh Tuhan, kami begitu mengasihimu, kami terlalu mengasihimu, saya nggak tahan karena saya ini nggak bisa basa-basi yang gitu-gituan. Kalau ketemu orang sih oke, tapi kalau Injil, kalau ketemu orang mesti ada sopan santunnya. Tapi kalau Injil, berkenan dengan Injil, oh dimanapun, kapanpun juga. Terus terang, saya akan terus terang. Saya nggak akan peduli di mana dan kapanpun juga, I will speak up, saya akan bicara. Saya pernah sekali tidak sopan dan terpaksa, ini apa namanya itu, senggol orang yang sedang berdoa. Sorry, sebentar. Saya bilang, jangan pernah berkata kami terlalu mengasihimu. Sebab tidak ada orang bisa terlalu memberi dia sesuatu. Baik kasih atau apapun juga. Oh iya Pastor Philip, oke Pastor Philip, oke silakan. Saya tidak pernah begitu, tapi saya pernah demikian. Saya nggak bisa. Ketika orang itu ngomong sesuatu, tapi asal-asalan, dia nggak pikirkan apa yang dia ucapkan di mulutnya. Oh Tuhan, kami terlalu mengasihimu. Kami terlalu mengasihimu, kami terlalu percaya kepadamu. Adakah sesuatu yang terlalu untuk Tuhan? Tapi orang-orang ini berkata, murid-muridnya berkata, ini terlalu mahal untuk Yesus. This is too expensive even for our master. Ini terlalu mahal bahkan untuk guru kita. Ini terlalu mahal bahkan untuk Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Tapi ya murid-murid gak sengaja. Murid-murid ini kan masih belajar. Segala sesuatu itu kan sama diri mereka sendiri, tolak ukuran. Lalu yang terakhir, uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kusta hati itu selalu ujung-ujungnya adalah untuk manusia, bukan untuk Allah. Kelihatannya charity, bagus, kelihatannya amal sosial, ujungnya ke dirinya. Itu dibutuhkan pisau firman, pedang bermata dua untuk bisa tahu ternyata motivasi dalam-dalamnya adalah untuk dirinya sendiri. To make you feel good. Ini yang saya sebut perbedaan antara religion dan relationship. Agama dan hubungan. Ini yang membuat perbedaan antara charity dan Christ-centered charity. Atau ini yang membedakan amal sosial dengan amal sosial yang berpusat pada Kristus. Yesus Kristus yang menunjukkan kehendaknya bagaimana beramal. Bukan beramal sebagai pengganti hubungan kita dengan Tuhan. Amal sosial sebagai bentuk perbuatan agamawi. Bukan sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus. Kita harus bagaimana beramal kepada siapa, di mana, dan kapan waktunya. Kristus yang mengendalikan. Tapi yang satunya, amal sosial sebagai pengganti Kristus. Ujung-ujungnya, perbuatan baik manusia itu seringkali adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan di Perjanjian Lama. Ujung-ujungnya adalah untuk manusia. Diri sendiri sebagai tolak ukuran, lalu destinasinya adalah orang. Uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Kedengarannya rohani ya. Kayak begitu gak mungkin Tuhan tegur. Ternyata salah. Tuhan tegur dia ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, apakah Tuhan anti orang miskin? Tidak. Tapi timingnya salah. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Bukan pada orang miskin kali ini. To me, padaku. Dia melakukan sesuatu yang baik padaku. Have you got any problem with it? Apakah kamu bermasalah dengan itu? Kenapa kamu menyusahkan perempuan ini? Tunggu dulu. Yesus tiba-tiba ambil sisi. Yesus membela wanita ini melawan atau terhadap 12 muridnya sendiri. Kok bisa ya? Jangan kaget. Ada kadang-kadang komentar kita yang kurang tepat. Membuat Tuhan menentang kita seketika. Jangan kira Tuhan itu pandang bulu kita ini siapa. Kita bisa disebut rasul sekalipun 12 murid pilihan tangan Tuhan Yesus. Kalau hari ini hati kita salah, jauh, roh agamawi dan kena ragi Farisi.
Kalau kita akhirnya berubah dari yang namanya relationship hubungan menjadi hanya sekedar wujud agamawi, kelihatannya bagus memanfaatkan orang miskin sebagai tameng, padahal ujungnya adalah menjauh dari Tuhan. Tuhan akan menentang kita seketika. Tuhan akan ambil sisi orang yang selama ini kita salahkan, Tuhan justru bela. Orang yang sedangkan kita sendiri mungkin yang disebut rasul bahkan, Tuhan akan tentang dan tuding dan berkata, kenapa kamu susahkan orang ini? You have a problem with me? Sia-sia kita hanya puji-pujian, malam puji-pujian, sia-sia. Mendingan kita tiadakan listriknya lah, apanya lah. Itu kita pakai toh, untuk orang miskin kan bisa. Orang miskin selalu akan ada. Tapi ketika umatku datang menyembah dengan hosana, hosana. Mungkin itu perlu budget katakan. Apa gunanya ibadah online atau bukan? Daripada gini kita pakai waktu ini untuk nyapu aja. Atau untuk bersihkan kota. Atau untuk melakukan sesuatu kepada orang-orang di luar sana yang sengsara dan papa. I know. But there are things yang intisari esensinya adalah worship. Dan worship itu tidak bisa ditandingkan, tidak bisa ditandem dan tandingkan apple to apple dengan charity. Masing-masing itu beda. Meskipun yang satu melahirkan yang worship selalu berujung menolong orang lain, sudah pasti. Gak mungkin orang menanam pohon buah-buahan, ujungnya supaya dapat daun, tapi supaya dapat buahnya, supaya bisa panen buahnya dan bisa dinikmati bersama keluarga. Buah daripada worship itu selalu perbuatan baik mengasihi sesama manusia. Tapi jangan dibolak-balikkan. Worship dan charity tidak boleh diadu domba. Boom. Sebab yang satu ini domba namanya charity, amal sosial. Yang satunya ini gembala, worship our shepherd. Jesus Christ, our Lord. Menyembah gembala agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Nggak bisa diadu domba karena bukan dua-dua domba. Dua-dua bukan domba. Yang satu domba hanya satu saja. Yang satunya ini gembala. Ini nggak boleh diadu domba. Salah. Murid-muridnya salah kaprah. Tuhan berkata, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku dan Tuhan menentang 12 rasulnya. Untuk membela seorang yang bukan siapa-siapa. Hati yang benar tidak pandang bulu. Hati yang salah juga tidak pandang bulu. Hati yang salah bisa menjangkiti bahkan hati rasul sekalipun. Hati benar bisa menular kepada orang biasa juga. Karena itu jangan pandang manusia. Tuhan melihat hati, jagalah hati dengan segala waspada. Dan belajarlah untuk menjaga hati orang lain juga. Itu yang berkenan kepada Allah. Hati seperti wanita Narwastu ini yang mengasihi Tuhan. Ini yang berarti. Bukan pelayananmu. Bukan apa yang Anda bisa lakukan. Bukan berapa duit yang kita punya. Bukan gelar titel kita. Bukan opini manusia mereka yang mengagumi kita. Tuhan tiap waktu, tiap saat melihat hati. Sebentar dia bisa memujimu, tapi kalau kita hatinya salah, dia bisa menentangmu. Sebentar Yesus memuji Petrus dan berkata, di atas batu karang teguh ini ku dirikan jemaatku. Kepadamu ku berikan kunci kerajaan sorga. Menit berikutnya, Petrus berkata, Guru jangan naik ke kayu salib ya. Tuhan bawa dia ke pinggiran dan berkata, enyah kamu setan. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Satu waktu Tuhan memuji dia. Waktu berikutnya Tuhan tegur dia habis-habisan. Let me tell you, your God doesn't respect your status. He respects your heart. Allahmu tidak mengagumi statusmu. Allahmu melihat hatimu. Karena itu, kejarlah hati yang benar. Tapi Pastor Philip, saya ini bukan siapa-siapa. Saya nggak pernah masuk ke sekolah seminari, belajar teologi. Kejarlah hati yang benar. Jagalah hati sesamamu di sekelilingmu juga. Jangan jadi batu sandungan. Jadilah wangi-wangian. Minyak Narwastu Tuhan. Ujung-ujungnya adalah manusia ternyata. Kita lihat ayat 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Ayat 11 ini Tuhan sedang menunjukkan bahwa common works of charity atau pekerjaan amal sosial yang sifatnya reguler,
Itu harus dan patut terjadi. Karena Tuhan berkata, karena orang miskin selalu ada padamu. Kata selalu ada itu rekomendasi. Harus ada. Makanya di gereja kita tercinta, Gereja Mawar Syaron, yang saya gembalakan ini ada yang namanya Mawar Syaron Peduli. Yayasan MSP. Jemaat pasti tahu, MSP, Mawar Syaron Peduli. Tapi itu Christ driven atau dituntun sama Kristus. Nggak hanya asal amal. Kita itu sembahyang doa tim tulang punggung daripada ministry ini. Berlutut sujud di hadapan Tuhan, tuntun kami. Kepada siapa kau utus hari ini untuk kami bantu. Itu bukan sebagai religi. Itu sebagai salah satu wujud relationship atau hubungan. Bukan religion doang atau bukan roh agamawi. Bukan sebagai pengganti Kristus. Pusatnya pada Tuhan, itu wujud buah-buahannya. Tapi kita tahu kepada siapa kita melayani. Ujung-ujungnya adalah Kristus, bukan manusia. Tuhan berkata orang-orang miskin selalu ada padamu, itu berarti harus ada. Jadi Tuhan tidak anti, kalau kita baca ayat 11 ini, apakah Tuhan itu anti? Enggak, Tuhan sendiri berkata, Injil diberitakan kepada orang miskin. Tuhan Yesus itu seperti apa kasih makan 5.000 orang? Itu hanya laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus jamah orang kusta. Tuhan Yesus jamah. Ada satu orang buta di jalan, Bartimeus. Tuhan celikkan matanya, pengemis dia. Tuhan tuh cinta. Tuhan sayang semua orang. Orang yang dijijikkan oleh masyarakat, dihindari seperti pemungut cukai, tukang pajak. Tuhan datang ke rumahnya. Apakah cari gara-gara, cari masalah, cari penyakit? Tuhan datangin, Tuhan deketin. Semua orang masyarakat menjauhi. Tuhan ke rumah Sakius yang pendek, kurcaci. Dihina sama teman-temannya waktu SD dibully. Tuhan tunjukkan cinta. Jesus loves the poor, the needy. The avoided. Tuhan Yesus itu sayang dengan setiap orang yang dihindari, dijauhi, dicibir, dimusuhi. Tapi Tuhan berkata, tapi aku gak akan selalu bersama dengan kamu. Yang Tuhan tunjuk di sini bukanlah perbuatan amal sosialnya, tapi kairosnya. Kata kairos itu artinya waktu ilahi. Waktu ilahinya itu salah. Your kairos is wrong because you don't know your heart and you don't know my heart. Kairosmu salah karena kamu tidak tahu hatimu sendiri dan kamu tidak tahu hatiku. Apa maksudnya kairosnya? Ayat 12 coba lihat. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Jadi ternyata wanita ini tahu sesuatu yang murid-murid tidak mengerti. Karena hati mereka terlalu diisi hanya dengan opini atau dengan roh agamawi. Tapi perempuan ini melihat sesuatu secara rohani. Tuhan itu gak mungkin iseng karena Tuhan itu anak Allah. Dia tahu apa yang di hati manusia. Sebelum Nathanael datang ke dia sudah lihat di bawah pohon mana. Tuhan tahu apa yang mereka bincangkan, debatkan, gegerkan. Tuhan kali ini membaca hati dan pikiran seorang perempuan. Sebab perempuan ini tahu kalau aku segera akan mati. Dia sedang meminyai aku selain menjadikan aku raja atas hidupnya. Dia RSVP early. Dia booking dulu ke depan sebelum Yesus mati. Aku mau jadi muridmu selama-lamanya. Aku mau jadi pengikutmu. Tapi wanita ini melihat sesuatu. Dia tahu bahwa aku akan mati segera sedangkan kalian masih berdebat hal-hal yang sia-sia. Gak heran ya. Siapa yang pertama lihat Yesus setelah kebangkitan? Maria Magdalena. Bukan Petrus. Bahkan bukan Yohanes. Orang yang menghargai Tuhan sebagaimana Tuhan harus dihargai. Orang itu akan lihat dulu kemuliaan Tuhan. Orang yang taunya hanya kerja, hanya pelayanan, tapi gak pernah nangkep isi hati Kristus. Marta contohnya. Ngomong apa aja, Tuhan tidak tergerak hatinya. Dengan perkataan kalimat yang plek sama dengan saudarinya. Dengan sisternya. Si Maria datang menangis dan berkata, Tuhan, bangkitkan saudaraku Lazarus. Tuhan langsung menangis di satu ayat, salah satu ayat jikalau bukan ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Menangislah Yesus. Lazarus bangkitlah setelah 4 hari mati. Orang yang nangkap hati Tuhan, biasanya cepat melakukan kehendaknya sebelum yang lainnya teman sebayanya bahkan mengerti itu apa.
Mereka akan masuk ke dalam divine timing dan akan ada koneksi ilahi. Seringkali kita kira, kalau kita pintar, maka kita akan sukses dan berhasil. Tidak. Kita tidak bisa membaca masa depan. Orang yang biasa-biasa tapi hatinya cinta Tuhan itu yang dituntun dalam rencananya yang ajaib. Bukan orang yang bergelar, bukan orang yang punya status posisi di masyarakat. You'll be very surprised. You'll be very surprised. Dan Tuhan siapa? Siapa yang pertama kali lihat Yesus setelah bangkit? Maria. Maria ini. Ya orang ini. Maria Magdala ini. Untung dia urapi Yesus. Waktu Yesus masih hidup minggu-mingguan, beberapa minggu sebelum penyalipan. Sebab kairosnya salah. Waktu ilahinya nggak tepat. Kalau mau minyaki Yesus nanti setelah Yesus mati, nggak akan keburu karena akan didahului dengan kebangkitan. Lukas 24 ayat 1-3 nggak usah dibuka. Pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu, di harinya kita, ya hari Minggu, maka beberapa wanita membawa rempah-rempah ke kuburan Yesus. Mereka hendak meminyaki Tuhan, rempah-rempah ya seperti narwastu, tapi nggak semahal itu. Tapi ketika mereka sampai di sana, kubur Yesus sudah digulingkan batunya. Waktu mereka masuk ke dalamnya, tidak menemukan mayat Tuhan sama sekali. Nah, telat kan kalau Tuhan nanti diurapi setelah kejadian, setelah mati, didahului kebangkitan. Makanya Tuhan berkata seperti ini. Kalian gak ngerti apa yang dia lakukan. Dia mencurahkan minyak itu ke tubuhku. Ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Sedangkan kalian hanya bisa menghakimi orang lain. Sedangkan kalian sendiri yang salah kali ini. Hanya wanita ini yang paham hatiku. Dan nasib yang akan segera menimpaku. Dia bisa melihat rencana Bapakku. Sebelum semua yang kupanggil sebagai rasul. Semua orang yang punya gelar ini. Hint atau bocorannya pun gak nangkep-nangkep sampai sekarang. Dia sedang membuat suatu persiapan untuk penguburan. She understands something. Makanya Tuhan reward, memberi dia upah. Tuhan menghargai imannya. Pengenalannya lebih dalam dari yang lainnya. Makanya ketika Yesus bangkit, yang pertama melihat dia adalah seorang wanita. Yang mengira dia adalah seorang gardener atau tukang kebun. Suatu kebetulan yang ajaib bukan? Bukankah hidup kita ingin diisi dengan kebetulan-kebetulan yang heran? Perempuan itu datang ke kuburan masih mengira Yesus mati, meninggal dunia. Dia kira itu tukang taman, ternyata itu adalah Allah yang dibangkitkan. Anak Allah yang hidup itu. Saya harap nanti ke depan, orang-orang yang hoki kata dunia. Yang hoki itu, yang hoki dari Tuhan, yang diberkati, dipakai, dimuliakan, dipromosikan adalah orang-orang yang ketika dibuka, dadanya seperti ini, ada narwastu di dalamnya. Bukan ketika dibuka di sini, ada ragi Farisi. Bukan otaknya berapa brilian, tapi berapa banyak cinta kasihnya pada Tuhan di dalam sanubarinya. Orang yang seperti itu, yang akan Tuhan angkat, saya nubuatkan. Ayat 13 terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Seperti saya katakan tadi, firman ini kehendak Tuhan. Saya tahu jelas bahwa Tuhan beserta saya sekalipun penyampaiannya tentunya tidak sempurna. Tapi Anda bisa tangkap pesan yang Tuhan berikan melalui mulut saya. Garis bawahi kata, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Garis bawahi kata, apa yang dilakukannya. Sebenarnya perempuan ini lakukan apa sih? Lawan katanya kusta hati. Kalau tadi yang pertama, orang yang kusta hatinya itu hitung untung rugi. Maka tulis, perempuan ini melakukan apa yang membuat Yesus mempromosikan dia sepanjang sejarah. Sampai kapanpun juga, nama orang ini akan disebut. Dimanapun Injil diberitakan. Belum lagi, yang dalam jangka pendek, orang ini nanti yang akan melihat Yesus bangkit dulu. Yang ke-1, catat itu. Perempuan ini melakukan apa? 1, tidak perhitungan dengan Tuhan Yesus. Ayo jadikan pedoman. Mulai hari ini Tuhan, aku tidak mau perhitungan dengan Tuhan. Saya tidak bicara soal persembahan. Saya bicara soal kehidupan dan hati. Tidak perhitungan dengan Tuhan. 2,
Catat, Tuhan sebagai tolak ukur. Tuhan sebagai tolak ukuran dalam segala keadaan dan dalam setiap perkara. Tuhan sebagai tolak ukuran dalam setiap perkara dan dalam segala perkara dan setiap keadaan. Mulai hari ini ingat, mahal itu menurut siapa? Fanatik itu apa? Terlalu banyak itu standar manusia. Tanya sama Tuhan, lebih baik begini. Apa yang menjadi kehendak-Mu? Aku tidak akan mendahuluimu dan tidak akan ketinggalan di belakang. Aku tidak mau kurang lebih. Aku tidak mau kurang daripada kehendak-Mu, tidak mau lebih daripada yang Kau kehendaki. Itu yang pas, tidak bisa ditawar lagi, non negosiasi. Biarkan kehendak-Mu yang jadi. Jadi, tolak ukuran segala sesuatu dalam hidup kita. Setiap keadaan adalah Tuhan. Jadi kalau kita disakiti orang, Tuhan bilang ampuni dia berapa kali? 7 kali. Too much Tuhan, too much menurut who? Menurut siapa? Kalau Tuhan berkata 7 kali 70, Tuhan yang kasih kekuatan untuk mengampuni di dadamu. Kalau Tuhan berkata kepada kita, jangan khawatir. Kita gak usah tawar. Kenapa Tuhan? Tuhan gak ngerti sih apa yang aku alami. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, berarti Tuhan sudah sediakan sumber dayanya tuh gak khawatir. Gak mungkin Tuhan suruh kita buat roti, lalu Tuhan sembunyikan adonan. Lalu tepungnya ditahan. Nggak mungkin, Tuhan pasti sudah sediakan materinya. Kalau Tuhan berkata do not worry, pasti ada reasonnya. Katakan kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus sebagai tolak ukuran dalam segala perkara dan setiap keadaan. Yang terakhir, ujung-ujungnya wanita ini tunjukkan dan teladankan. Ujung-ujungnya adalah Tuhan dan bukan manusia. Termasuk amal sosial, apapun juga. Ujung-ujungnya adalah Tuhan. Ingatlah setiap kali Anda mengangkat tangan dalam penyembahan. Ingatlah 5 jarimu. Whatever you do, apapun yang kau lakukan. I do it for Him. Ingatlah 5 jari sendiri. Apapun yang Anda lakukan, aku melakukannya. Aku melakukan ini untuk Yesus. I do this or whatever, apapun juga, for Him. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. PAW naik. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Esra nyanyikan seperti wanita. Ajari kami, ajari kita untuk mencintai Tuhan seperti perempuan ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis
Yesus Engkau baik. Laki-laki pun ingin mencintai Tuhan seperti perempuan ini. Saya nyanyikan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Iraramaya sadharamaya so, iraramaya sade, iraramaya so ramaya so, iraramaya sadharamaya so. Jangan tahan, bebaskan rohmu. Sambadia Ramaya Sadharamaya se. Ramaya Sadharamaya se. Worship Him, church. Worship Him. Deeply worship Him, church. Sambadia dengan dalam di dalam hatimu. Sambadia tanpa tahan, tanpa reservasi. Sambadia seperti tidak ada esok hari. Oramakamaya Sadharamaya se. Basuh kakinya dengan air matamu, kalau perlu dengan rambutmu. Oh haleluya. Inamaralabaya se. Biar penyembahan kami seperti narwastu di dada setiap jemaat. I love you, I love you. Yes I do, I love you, I love you. Teach me Lord to love you. Ajari aku untuk mengasihimu. Seperti perempuan ini, seperti wanita narwastu, ajari kami untuk cinta padamu selalu. Dengan kasih yang murni, dengan kasih yang murni. Oh Ramaya say I love you Lord. Teach us to love you. Ajari kami untuk cinta padamu. Ajari kami kasih. Orang makaya sananana mengenal kasihmu, mengenal kasihmu. Tidak perhitungan hati. Everything I do it for you. Apapun yang kulakukan untukmu. Kulakukan untukmu Tuhan. Kaulah tolak ukuran, kaulah kebenaran. Terjadilah kehendakmu, bukan kehendak kami, bukan kehendakku, bukan yang ku mau, tapi kehendakmu Tuhan Allahnya. Wanita narwastu, aku ingin mengenalmu. Oh Tuhan Allahnya, wanita narwastu, kami ingin mengenal Engkau, mengenalmu, mengenalmu. Letakkan tangan di dadamu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan.
kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita akan menerima doa berkat ya. Rasanya hadirat Tuhan begitu manis. Saya nggak bisa tutup ibadah. Bahkan untuk menyanyi pun, jadi nggak bisa nyanyi. It's okay, yang penting hari ini dari ibadah online ini kita persembahkan kasih ya pada Tuhan. Itu yang penting kita. I love you Jesus. Saya merasa malu selama ini belum mencintai Tuhan. Sungguh saya ngomong sejujurnya sebagai penyambung lidah. Saya merasa malu selama ini belum mencintai Tuhan, sungguh-sungguh. Kalau Anda merasa tertemplak, saya merasa tertemplak sekarang, merasa seperti sesak di sini, merasa seperti belum pernah mencintai Tuhan. Ampuni kami. Ampuni gerejamu, ampuni gerejamu, ampuni gerejamu yang pamrih dengan Tuhan. Kami ini pamrih. Ampuni kami. Aku bertobat mewakili gerejamu. Kami sama-sama bertobat di hadapanmu Tuhan. Kami sering pamrih dengan Kau. Kami terlalu banyak syarat dengan Tuhan. Ampuni setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan. Ampuni gereja kami, ampuni hamba. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu, jemaat terkasih, tercinta, tersayang, dari sekarang sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus, amin. Bless you. Thank you. MSJ atau My Spiritual Journey adalah kelas pengajaran dasar kekristenan untuk membangun kehidupan rohani Anda menjadi kuat. Karena itu bagi Anda yang belum ikut, kami mendorong Anda untuk mengikuti kelas ini. Pendaftaran MSJ 1 dibuka mulai hari ini, Minggu 1 November 2020, sampai dengan Minggu 15 November 2020. Kelas akan diadakan secara online pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 dan 28 November 2020. Untuk mengikuti kelas MSJ 1 dan kelas susulan MSJ 1, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church. Mari segera daftarkan diri Anda. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Bagi Anda yang memiliki anak, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun dan berdomisili di Jabodetabek dan Banten, kami mengundang anak atau kerabat Anda untuk dapat mengikuti CG Kids Online. CG Kids Online akan diadakan setiap hari Sabtu atau Minggu. Mari motivasi dan dukung mereka untuk mengikuti CG Kids Online. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar Anda, atau Anda juga dapat menghubungi kami melalui direct message di Instagram kami @GMS-Jakarta-Barat atau @GMS-Tangerang. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus. Anda dapat mempersiapkan roti dan anggur, atau Anda juga bisa menggunakan minuman lain jika anggur tidak tersedia di tempat di mana Anda berada. Mari persiapkan diri Anda untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Making disciples, transforming lives.